Tuhan Yang Maha Kuasa. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! FSPB! Yes! FSPB! Yes! FSPB! Yes! Saudara, kawan-kawan buruh PT Indomarko, kawan-kawan anggota FSPB se-Jabodetabek, pada hari ini kita melakukan pengawalan terhadap sidang sahabat kita, teman kita, Bung Anwar Besi, seorang buruh pekerja di PT Indomarko di daerah Ancol. Kita akan mengawal setiap sidang-sidang yang akan dilakukan di PN Jakarta Utara yang bertempat di daerah Gajah Mada ini. Kita ingin memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap Anwar Besi, buruh yang menuntut pembayaran THR sesuai dengan instruksi atau keputusan pemerintah. Pembayaran THR adalah hak buruh yang dilindungi oleh peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015. Bahkan Bapak Presiden Joko Widodo meminta para pengusaha di seluruh Indonesia membayar THR hak-hak buruh sesuai aturan. Karena pemerintah di bawah pemerintahan Bapak Presiden Jokowi telah memberikan stimulus, memberikan bantuan, memberikan anggaran negara APBN agar di tengah pandemi COVID-19 ini perusahaan-perusahaan tetap bisa beroperasi, perusahaan-perusahaan tetap tidak melakukan PHK terhadap para pekerja buruhnya, dan perusahaan-perusahaan tetap bisa membayar hak-hak buruh termasuk THR. Itu tujuan pemerintah memberikan stimulus di tengah pandemi COVID-19. Kita kaum buruh berterima kasih atas upaya pemerintah tersebut, atas upaya Presiden Jokowi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak buruh. Kita apresiasi dan kita berterima kasih, saudara, termasuk kaum buruh. Tapi apa lajur, apa daya buruh Indomarko di daerah Ancol yang menuntut pembayaran THR tapi malah terancam di PHK, bahkan dikriminalisasi. Dan hari ini sidang yang kedua akan berlangsung terhadap sidang Anwar Besi, anggota FSPB, buruh yang bekerja di PT Indomarko. Betul, saya mendapat informasi bahwa saudara Anwar Besi, Bung Anwar Besi, melakukan spontanitas karena rasa kesal memukul dinding gipsum. Dan dari foto saya hanya melihat kira-kira diameternya sekitar 20-30 cm. Dinding gipsum, bukan tembok, bukan merubuhkan tembok, bukan menghancurkan peralatan milik perusahaan, bukan merugikan kepentingan perusahaan. Hanya dinding gipsum yang lebarnya kira-kira diameternya 20-30 cm. Kita akui itu salah karena kekesalan, karena spontanitas yang diakibatkan sikap pengusaha yang mengumumkan pembayaran THR secara sepihak. Harusnya yang dihukum pengusaha, bukan buruh. Mereka yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh negara. Kenapa hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas? Saya juga melihat di video itu, ada oknum polisi banyak sekali, ada oknum tentara. Emangnya mau perang? Buruh hanya menuntut THR, bukan sedang ada perang, bukan sedang ada terorisme. Ada apa di balik semua ini? Saudara, sebagai Presiden KSPI, kebetulan saya juga atas dukungan kawan-kawan adalah pengurus pusatnya International Labour Organization, ILO, yang berkantor di Jenewa. Saya ILO Governing Body, akan saya bawa kasus ini. Kita lawan, bebaskan.
Allahu Akbar. Orang menuntut THR, kenapa berujung di penjara? Kalaulah ada kesalahan karena kekesalan, karena spontanitas, karena melakukan hal-hal yang memang dianggap melanggar aturan, hanya 20 meter, saudara. Tapi mereka 50% tidak membayar THR buruh. Berapa ratus buruh dan keluarganya yang menderita. Berapa ratus buruh yang hak-haknya diambil. Dan itu diumumkan sepihak. Kenapa aparat tidak lebih berpihak pada rasa keadilan? Kenapa pengadilan lebih mementingkan hanya 20 meter gypsum yang terkumpul? Itu pun tidak direncanakan dan spontanitas karena kekesalan. Oleh karena itu saudara, hanya satu kata, apa? Jangan takut saudara. Negara ini negara hukum. Rechtsstaat. Itulah kenapa kita kawal sidang-sidang di pengadilan tersebut. Saya akan bawa di bulan Juni ini sidang ILO Jenewa. Kasus Anwar Besi. Safe Anwar Besi. Tadi saya sudah bilang sama kawan-kawan DKI. Habis ini datangkan aksi-aksi secara konstitusional. Jaga protokol kesehatan. Ikuti arahan aparat keamanan. Ikuti arahan Satgas COVID-19. Tapi kita akan datang terus-menerus aksi di depan kantor pusat daripada Indomaret. Di PIK ya. Pik. Kita akan instruksikan Bung Riden, Presiden SPMI. Setelah ini akan keluarkan instruksi. Bung Riden untuk bicara sama saya. Kita akan aksi seluruh Indomaret di seluruh Indonesia. Bung Riden tadi bicara sama saya melalui sambungan HP. Banyak anggota Indomaret, anggota SPMI ya, Bung Riden ya. Kita akan instruksikan. Yang bukan anggota SPMI kita melalui KSPI saya minta dan saya dulu surat itu. Kita lawan ketidakadilan ini. Orang nuntut THR dan itu dilindungi oleh negara. Kenapa di penjara? Koruptor aja nggak ada kok mereka diperlakukan seperti ini. Pengusaha-pengusaha yang tidak bayar THR. Pengusaha-pengusaha yang membayar upah seenak udalnya aja dengan alasan pandemi COVID-19. Nggak ada yang dipenjara. Itu menyangkut nasib rakyat. Orang-orang kecil nggak ada yang dipenjara. Ini hanya masalah gipsum. Kita akui kita salah. Karena spontanitas, kesal, rasa marah. Karena berunding, tidak ada hasil, seenaknya aja diputuskan sepihak. Yang saya persoalkan, saya udah punya videonya. Saya akan bawa itu. Kalau ada waktu, saya diberi kesempatan, insya Allah ketemu dengan presiden, saya akan bawa itu videonya. Kenapa ada tentara? Apa urusan oknum tentara di dalam persoalan perburuan? Apa urusan kok sampai banyak polisi aksi buruh menuntut THR? Kecuali merusak, kecuali mengganggu ketertiban umum. Saya dengar aksi itu sesuai prosedur konstitusional. Saya akan bawa itu video. Ini bukan zaman Orde Baru yang oknum tentara dan oknum polisi bisa menakut-nakuti. Kita tidak gentar melawan itu. Sepanjang aturan main kita penuhi. Jangan ribut, jangan memfitnah orang, jangan membuat kerusakan, jangan mengganggu ketertiban umum. Ya, siap untuk berjuang? Siap untuk berjuang? Mau berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang teriak hidup. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengannya. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari
arahan Satgas COVID-19, ikuti arahan petugas keamanan, jangan mengganggu, tetap jalankan militansi perjuangan, tidak harus mengganggu orang lain. Kawal para hakim, saya yakin, kita yakin, hati dan pikiran para hakim akan menempatkan keputusannya atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Kita bawa kasus ini ke sidang ILO, karena ini serius. Memang Anwar Besi orang juga nggak ada yang kenal, Ancol juga nggak dikenal seluruh dunia, tapi akan saya suarakan bulan Juni, awal Juni 2021 ini. Seorang Anwar Besi, pejuang buruh yang menuntut hak-haknya bersama buruh-buruh Indomarko yang menjadi bagian dari Indomaret Group, ternyata dikriminalisasi. Yang kedua, kita lakukan aksi-aksi di Indomaret seluruh Indonesia. Jawa Timur tadi sudah siap, Jawa Tengah Indomaret sudah siap, Jakarta nanti kita koordinasi lagi Bung Riden dan kawan-kawan di Jawa Barat. Kita kepung Indomaret itu. Indomarko di kantor-kantor pusat. Saya minta nanti bikin tenda perjuangan di depan Indomarko Ancol. Jangan berhenti saudara. Hari ini Anwar Besi, besok kamu, besok kamu, besok kamu, besok saya. Kita lawan ketidakadilan. Dan karena itu tidak boleh ada ketidakadilan. Tentang salah memukul sampai gipsum 20 cm itu bisa dilakukan dengan cara kekeluargaan. Dan saya dengar juga aparat kepolisian pada waktu itu sudah memediasi. Kenapa ini berlanjut? Ada apa ini? Kenapa oknum tentara ikut-ikutan dalam video itu? Saya lihat ada di sini. Apa maksud dari semua ini? Ini udah nggak benar. Dan selain itu, kita akan minta hari Senin. Ya, tadi saya dengar Bung Riden sudah menginstruksikan hari Senin habis Lebaran jangan berleha-leha ke kantor Komisi Yudisial. Kita minta pejabat KY ada yang hadir mengutus melihat jalannya persidangan. Kita akan ke Komisi 3. Ada sahabat kita Bung Obon Tabroni di Komisi 3 untuk hadir juga mengikuti persidangan. Memang kita tidak bisa mengintervensi keputusan hakim, tapi kita bisa menggugah hati para hakim melihat fakta-fakta persidangan bahwa ada sesuatu yang janggal tentang kesalahan akibat kemarahan dan emosional. Kita akui, dan itu tidak seberapa, cuma gipsum, bukan membakar pabrik, bukan merusak alat-alat produksi, cuma gipsum. Kalau gitu tangkap juga itu pimpinan perusahaan Indomarko, dia nggak bayar 50% THR. Tangkap itu. Kenapa nggak berani ditangkap? Sama dia kan menggelapkan uang buruh berarti. Kalau dia 50% tidak mampu bayar, dia udah lapor nggak ke Kementerian Tenaga Kerja? Dia ada nggak laporan pembukuan 2 tahun berturut-turut? Kan nggak ada, tangkap. Kenapa nggak ditangkap? Teruslah berjuang, karena keadilan itu akan kita dapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.